Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 25 November 2021 bersama saya Trianto untuk menyampaikan renungan pagi yang akan menjadi dasar atau landasan kekuatan bagi kita sebelum memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Untuk itu, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa sebelum kita menerima sabda firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Puji syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang sudah berkenan menjaga kami dan menyertai kami serta melindungi di sepanjang malam hingga pagi ini untuk beristirahat, hingga kami boleh Engkau segarkan kembali. Bapa, izinkan pagi ini kami menerima firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas pada pagi ini, agar kami boleh memiliki kekuatan dan pegangan sebagai landasan dalam kami melangkah. Bukalah hati dan pikiran kami agar boleh tetap berada pada jalan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pagi ini berjudul Tuhan Sang Pemberi Perhatian Sejati. Adapun yang menjadi landasan firman kita pada pagi ini adalah Mazmur pasal yang ke-10 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan adalah, adakah perasaan bahwa hidup kita itu sering atau selalu diabaikan? Bagaimana perasaan dan pikiran ketika diabaikan? Hampir tidak ada seorang pun yang ingin diabaikan, karena pada dasarnya salah satu bagian mendasar dalam diri seseorang adalah keinginan untuk mendapatkan perhatian. Yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Seperti kita ketahui, mulai dari bayi akan menangis untuk mendapatkan perhatian dari ibunya ketika menginginkan sesuatu. Seorang anak seolah-olah berulah nakal hanya agar diperhatikan oleh orang tuanya. Seorang pemuda
atau pemudi akan berdandan cantik atau ganteng, mungkin agar mendapatkan perhatian orang-orang yang disukainya. Apa yang dirasakan bila mendapatkan perhatian itu? Tentu saja sangat senang, senyum, air mata bahagia menetes, hati penuh berbunga-bunga, dan sebagainya. Namun apa yang terjadi bila tidak mendapatkan perhatian itu? Tentu saja sangat sedih, marah, dendam, atau mungkin enggan hidup lagi. Hal itu barulah soal perhatian dari sesama manusia. Namun bagaimana jadinya bila berkenaan dengan perhatian dari Tuhan? Apakah kita pernah merasakan tidak diperhatikan oleh Tuhan? Atau mungkin kita tidak merasa diabaikan oleh Tuhan karena tidak pernah memerlukan Tuhan? Perasaan diabaikan berkaitan langsung dengan kepentingan dari dalam diri. Semakin besar kepentingan itu, maka semakin besar rasa ingin diperhatikan. Apabila seseorang tidak merasa diabaikan oleh orang tertentu, maka bisa jadi karena ia tidak berkepentingan dengan orang tersebut. Atau setidaknya ia tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut. Jika demikian, maka seseorang tidak pernah merasa diabaikan oleh Tuhan, sehingga bisa jadi ia tidak pernah berkepentingan dengan Tuhan. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam pembacaan kita ini, karena pada ayat yang ke-12 terkait dengan ayat 11, yaitu ketika Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Perasaan terabaikan oleh Tuhan ini membangkitkan perasaan untuk memanggil Tuhan agar mengulurkan tangan dan tidak melupakan orang-orang yang tertindas. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka sebaiknya kita mulai untuk mempertanyakan pada diri kita sendiri, sedalam apa kita merasa perlu dengan Tuhan? Jangan-jangan kita hanya perlu dengan Tuhan bila sedang kepepet. Jangan-jangan kita ikut ibadah karena terpaksa saja. Selain itu, kita juga perlu untuk membangkitkan partisipasi Tuhan dalam pergumulan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini perlu kepekaan yang sangat mendalam, terutama bagi kita di masa sekarang yang lebih banyak bergaul dengan mesin ketimbang dengan manusia. Sehingga kecerdasan sosial kita saat ini sangat terganggu. Amin. Sebagai pertanyaan refleksi kita pada pagi ini adalah, sedalam apa kita memerlukan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Ampunilah kami apabila tidak menyadari akan panggilan kami dan kami bertindak tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Ajarlah kami Bapa untuk peduli dengan sesama kami. Ajarkanlah kepada kami untuk bisa mendapatkan, mengenakan karakter Kristus yang selalu peduli akan kehidupan kami, agar kami boleh dipenuhi oleh belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran seperti teladan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pancaran fajar pagi ini seperti pancaran semangat baru. Marilah kita awali pagi ini dengan bersyukur akan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, karena Ialah yang selama ini selalu menopang kita. Kita sambut hari yang baru ini dengan senyuman, semangat, dan hati yang baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.